Yo, selamat datang di Freak Channel. Kali ini gue akan membahas salah satu karakter dari anime dan manganya yang sedang naik daun saat ini, yaitu Gojo Satoru dari seri Jujutsu Kaisen. Mungkin kalian semua udah pada tahu ya, kalau si Gojo Satoru ini kuatnya sampai mampus. Seperti yang kalian tahu juga, Gojo Satoru itu memiliki teknik kutukan limitless atau tak terbatas. Tapi sebenarnya kekuatan macam apa limitless itu? Oke, langsung saja. Pertama, kita mulai dari profilnya terlebih dahulu. Gojo Satoru. Dia ini merupakan tokoh terkuat dalam seri Jujutsu Kaisen, atau setidaknya sampai jalannya cerita saat ini. Satoru juga berasal dari salah satu 3 keluarga elit penyihir Jujutsu, yaitu keluarga Gojo. Dan diketahui ia juga merupakan keturunan dari Sugawara no Michizane, salah satu dari 3 roh pendendam tertinggi di Jepang. Lalu Gojo sendiri merupakan orang pertama setelah 100 tahun yang memiliki kekuatan 6 mata dan teknik kutukan limitless. Bahkan disebutkan hanya dengan lahirnya Gojo Satoru ke dunia saja, hal tersebut sudah menghancurkan keseimbangan yang ada di sana. Tapi terlepas dari itu, saat ini Gojo sendiri merupakan guru dari sekolah Jujutsu di Tokyo. Untuk kepribadiannya, Gojo Satoru ini merupakan orang yang always santuy, chill abis, dan badass parah. Di setiap kemunculannya, Gojo ini biasanya selalu bermain-main dan acuh tak acuh terhadap suatu hal. Tapi jangan salah, Gojo juga memiliki sisi gilanya sendiri. Ketika Gojo serius, ia akan menjadi sosok yang kejam dan berdarah dingin. Ia tidak akan memperdulikan nyawa orang lain dan lebih memprioritaskan penghancuran musuh. Lalu untuk penampilannya, Gojo ini merupakan pria jangkung yang chill parah. Ia juga memiliki rambut putih dan mata yang unik. Namun seperti yang kalian tahu, Gojo ini selalu menutupi matanya dengan penutup mata. Bahkan dalam flashbacknya pun, Gojo selalu memakai kacamata hitam. Apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan Gojo? Akan gue bahas di bagian berikutnya. Selanjutnya, kekuatan apa yang dimiliki si Gojo Satoru ini hingga dijuluki sang penyihir Jujutsu terkuat? Gojo Satoru merupakan penyihir Jujutsu yang sangat kuat, sangat cepat, dan sangat handal. Dan semua hal tersebut berasal dari teknik kutukan yang dimilikinya, yaitu limitless. Teknik kutukan limitless sendiri sebenarnya merupakan teknik turun-temurun dari keluarga Gojo. Namun tidak ada satupun di keluarga tersebut yang dapat menguasai teknik limitless sepenuhnya, atau setidaknya setingkat dengan Gojo Satoru. Dan terlepas dari itu, limitless merupakan sebuah teknik kutukan yang memungkinkan penggunanya untuk dapat memanipulasi sebuah ruang yang disebut sebagai infinity. Dengan memanipulasi infinity, Gojo juga dapat membuat beberapa teknik yang bisa dibilang OP Bambang. Yang pertama ada infinity neutral. Teknik Gojo yang satu ini memungkinkan dirinya untuk membuat apapun tidak akan pernah dapat menyentuhnya. Berarti membuatnya berhenti dong Min? Sayangnya hal tersebut kurang tepat. Lebih tepatnya, teknik Gojo yang satu ini adalah memperlambat suatu objek untuk mengenai dirinya. Karena setiap objek yang akan mengenai Gojo akan mengenai infinity atau ketidakterbatasan yang ada di antara Gojo terlebih dahulu. Maka dari itu, suatu objek atau serangan bukan berarti tidak menuju Gojo. Namun karena batas dalam tanda kutip infinity yang ada di sekitar dirinya memiliki ruang atau jarak yang tak terbatas, sehingga objek atau serangan yang menuju dirinya tidak akan pernah sampai pada Gojo Satoru. Lalu tidak hanya itu, Gojo Satoru juga dapat memutuskan objek apa saja yang tidak dan dapat menyentuhnya. Di dalam flashbacknya, Gojo awalnya hanya dapat menghentikan objek secara otomatis berdasarkan energi kutukan yang ada dalam suatu benda yang mengarah padanya. Namun saat ini sendiri, Gojo dapat menghentikan benda berdasarkan massa, kecepatan, dan tingkat bahayanya sendiri. Untuk contohnya, ketika pensil dan penghapus dilempar secara bersamaan padanya, penghapus akan mengenai dirinya, sedangkan pensil justru akan terhenti karena memiliki tingkat bahaya. Dan yang paling OP lagi, Gojo dapat mengaktifkan teknik ini tanpa henti. Yang tentu saja jika bukan Gojo Satoru, teknik tersebut bukanlah sebuah teknik yang dapat dilakukan secara terus-menerus. Berikutnya ada teknik manipulasi infinity blue. Teknik yang satu ini memungkinkan Gojo Satoru untuk dapat menarik segala hal pada satu titik. Dengan teknik ini, Gojo dapat menghancurkan suatu bangunan dengan menariknya ke dalam satu titik dan membuatnya meledak. Atau ia juga bisa menggunakannya untuk menarik suatu hal ke tempat yang ia inginkan. Selanjutnya ada teknik kutukan pembalik Red. Sebelum kita membahas Red, teknik pembalik sendiri merupakan sebuah teknik yang sangat rumit untuk dilakukan. Tidak semua tokoh di Jujutsu Kaisen dapat melakukan teknik pembalik. Untuk melakukan teknik pembalik, seseorang perlu menggabungkan 2 buah energi kutukan negatif, dan dengan hal tersebut akan menghasilkan energi positif. Dengan energi positif, seseorang dapat menciptakan atau membangun sesuatu. Salah satu contohnya adalah menyembuhkan diri. Bahkan Gojo Satoru saja awalnya kesulitan untuk menggunakan teknik satu ini. Namun dia berhasil menguasainya di detik-detik akhir saat dirinya sedang sekarat. Dan bukan hanya itu, teknik ini jugalah yang paling penting di balik teknik Infinity Neutral milik Gojo.
Seperti yang gue bilang sebelumnya, teknik Infinity Netral yang digunakan oleh Gojo itu bukanlah sebuah teknik yang dapat digunakan secara terus-menerus, apalagi dengan sistem otomatis yang dapat mengklasifikasi objek apa saja yang dapat mengenai dirinya. Karena melakukan hal tersebut dalam jangka waktu yang lama, sama saja dengan menggoreng otaknya sendiri untuk mengolah kompleksitas dari tekniknya. Akan tetapi, dengan teknik pembalik milik Gojo, ia dapat menyembuhkan kepalanya secara terus-menerus juga, dan membuat dirinya dapat mengaktifkan teknik Infinity Netral setiap saat, tanpa efek samping yang berarti. Lalu seperti yang gue bilang tadi, ada teknik manipulasi Infinity terbalik Red. Berbanding terbalik dengan Blue, dengan menggunakan teknik membalik kutukan pada teknik kutukan Blue, maka tercipta teknik kutukan terbalik Red. Teknik ini sendiri memungkinkan Gojo Satoru untuk mendorong apapun yang ia kehendaki. Dan teknik ini juga memiliki daya kekuatan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan tarikan dari Blue. Dan yang berikutnya ada juga Imaginary Technique Purple. Untuk teknik yang satu ini sebenarnya cukup simpel, tapi sangat kuat. Di sini Gojo Satoru akan menggabungkan teknik Red dan teknik Blue miliknya hingga terciptalah Imaginary Technique Purple. Dengan teknik Purple, Gojo Satoru dapat melenyapkan apapun yang terkena serangannya tanpa sisa sedikit pun. Lalu selanjutnya, seorang penyihir Jujutsu atau pengguna kutukan yang kuat, ia dapat menggunakan teknik Ryoiki Tenkai atau Domain Expansion. Domain Expansion sendiri merupakan sebuah teknik tingkat tinggi di mana si pengguna dapat menciptakan sebuah ruang atau penghalang yang juga diisi oleh kemampuan kutukannya. Contohnya si Iblis Jogo memiliki kekuatan api, dan hasilnya teknik expansionnya pun merupakan area gunung berapi yang dipenuhi oleh lava panas. Saat berada dalam domain, kekuatan si pengguna juga akan ditingkatkan, dan semua serangan si pengguna pasti akan mengenai targetnya, walaupun masih tetap dapat ditahan jika mampu. Lalu untuk orang yang terkena teknik ini sendiri, dikatakan hampir mustahil untuk melarikan diri dari expansion domain. Walaupun sebenarnya ada beberapa cara, tapi yang paling efisien adalah dengan menimpa teknik tersebut dengan teknik domain expansion yang lebih tinggi. Lalu apa jadinya jika sang penyihir Jujutsu terkuat menggunakan domain expansionnya? Sebagai penyihir Jujutsu terkuat, tentu saja Gojo Satoru dapat melakukan teknik domain expansion. Dan kekuatan dari domain expansion Gojo Satoru sendiri adalah Unlimited Void. Dengan memberikan sebuah expansion domain energi kutukannya, Limitless, maka akan tercipta Unlimited Void. Dengan kekuatan tersebut, Gojo dapat menciptakan sebuah ruang tanpa batas, di mana seseorang yang terjebak dalam domain Gojo akan dipaksa untuk merasakan, melihat, dan menerima informasi dari segalanya secara tak terbatas. Dan dengan keadaan tersebut, membuat seseorang yang terperangkap dalam domain Gojo tak dapat melakukan apapun selain menunggu ajalnya. Bukan hanya domain expansionnya yang kuat, Gojo juga sangat ahli dalam mengendalikan teknik domainnya. Ia bahkan dapat mengaktifkan domainnya hanya dalam waktu 0,2 detik saja untuk menghindari korban jiwa sekaligus menghabisi seluruh musuhnya. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan The Six Eyes atau 6 mata. Sebenarnya kemampuan Gojo yang satu ini beberapa kali disebutkan, namun belum pernah dijelaskan sekalipun. Sejauh yang diketahui hanya 2 orang saja yang dikatakan memiliki kemampuan 6 mata, yaitu kepala keluarga Gojo di masa lalu dan Gojo Satoru sendiri. Sejauh jalannya cerita, kemampuan 6 mata ini dapat melihat, merasakan, dan melacak suatu teknik atau energi kutukan. Lalu berhubungan dengan penampilannya, dahulu saat masih menjadi murid di sekolah Jujutsu, Gojo ini selalu menggunakan kacamata hitam. Entah itu hanya stylenya saja atau berhubungan untuk membatasi kekuatan 6 matanya. Dan saat ini seperti yang kalian tahu, Gojo menggunakan semacam penutup mata. Dan persamaan dari Gojo kacamata dan Gojo penutup mata ini, saat sedang serius keduanya juga melepas aksesoris yang menghalangi pandangan mereka. Apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan 6 mata? Apakah kekuatan 6 mata Gojo menjadi terlalu kuat hingga ia perlu membatasi kekuatannya dengan menghalangi pandangannya? Atau hal tersebut memang hanya style Gojo saja? Ya, itu hanya opini gue belaka. Tapi terlepas dari itu, dikatakan juga bahwa kemampuan 6 mata ini jugalah yang memiliki peran penting dalam pengendalian teknik kutukan Limitless-nya. Karena seperti yang gue katakan, dalam klan Gojo sendiri selain Gojo Satoru tidak ada yang mampu menguasai teknik Limitless sebaik Gojo. Dan yap, dengan semua kekuatan tersebut tidak heran bukan mengapa Gojo Satoru dijuluki sebagai penyihir Jujutsu terkuat. Jangankan dikalahkan, disentuh saja bahkan tidak bisa. Lalu dikatakan juga Gojo Satoru itu dapat melakukan apapun jika ia mencobanya. Namun karena itu pula justru Gojo membatasi dirinya untuk tidak terlalu excited pada suatu hal dengan alasan untuk memberikan ruang pada generasi muda. Tapi ngomong-ngomong, saat ini sendiri Gojo berhasil disegel oleh kelompok iblis kelas atas. Dan ya, menurut gue hal tersebut tidak lebih untuk sekedar keperluan jalannya cerita.
dan keseimbangan dari cerita itu sendiri. Karena si Gojo ini memang terlalu kuat untuk dibiarkan bebas begitu saja. Salah-salah bisa kayak Saitama, karena terlalu kuat, kepala bulatnya jarang dimunculkan dalam cerita. Namun sekuat-kuatnya si Gojo Satoru ini, ia tetap memiliki kelemahan. Gojo ini lemah terhadap orang yang tak memiliki energi kutukan. Terbukti pada saat flashbacknya, ia pernah dibuat hampir mati oleh Toji Zenin, babeh dari Fushiguro Megumi, yang tidak memiliki energi kutukan. Tapi masalahnya di sini hampir tidak ada orang yang memiliki kekuatan fisik dan teknik seperti Toji Zenin. Yang artinya walaupun kelemahan Gojo ini merupakan orang yang tak memiliki energi kutukan, tapi sangat sulit dan hampir tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Gojo tanpa energi kutukan. Ya, buktinya Toji yang bisa dibilang manusia biasa paling OP saja tidak mampu atau lebih tepatnya melewatkan kesempatan untuk membunuh Gojo Satoru. Dan alhasil dengan kesempatan tersebut justru membuat Gojo semakin kuat dan tentu saja semakin mustahil untuk dibunuh. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan mengenai si Gojo Satoru ini. Untuk next video mungkin kalian bisa kasih saran gue perlu bahas apa lagi. Dan ya, mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, bel, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.